ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Perempuan mundur lagi, perempuan mundur lagi, laki-laki mundur lagi, terus mundur, jangan ketemuan. Yang di dalam banyak berarti. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ahdim wa akrim wa an'am ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa uswatina wa qudwatina wa qudwati ahyina wa zuhrina wa mawlana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tadi sama walal fiqra wala bil qana'ah. qala al-muallif rahimahullahu ta'ala walal faqru bi ghairi qana'atin. Walal faqru lan ora bagus opo fakir biwairi ditaruh di mana Pak? Ya, biwairi qana'atin satunya mana saja? Biwairi qana'atin kelawan tanpa qana'ah. Coba qala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun waro'an kun dadiya siro iku waro'an wong kang mirai takun mongko dadi sopo siro iku amu dan nasi luwi ibadah musuh. Waktu melandari siro iku konaan wong kang konaah takun mongko ono sopo siro iku asykuron nasi luwih syukur-syukure manusia. Wa ahibba lan demen nasir linasi marang manusia ma ing perkara. Nah ini ada ain tersembunyi ma ing perkara tuhibbu kang demen sapa sira ing ma linafsika marang awak dhewe sira parakun mongko ana sapa sira iku mukminin wong kang beriman wa ahsin lan gawe bagus sira mujawaratan ing perkumpulane wong jawara kang ngancani sapa man ka ing sira aku mongko ana sapa sira iku musliman wong kang selamat wa akilna lan ngidikake sira
ad-dhahka ing tertawa. Karena kasrata ad-dhahki karena santune ngakeh-ngakehake tertawa iku itu mati ake opo kasroh al-qalba ing ati. Qala Abdullah ibn al-Mubarak, mendika sapa Abdullah ibn Mubarak, idharul ghina memperlihatkan kekayaan, fakri ing dalam masa fakir, iku ahsanu lebih bagus minal fakri saking fakir. Walarif adalah ora ono pangkat luhur aifin nasabi tegese ing dalem nasab wal hasabi lan hasab pangkat bi ghairi tawadhu'in kelawan tanpa tawadhu. Bahwa utawi tawadhu iku al-istislam menyerahkan diri lil haqqi marang perkara kang bener wa tarkul i'tirati lan ninggalake berpaling anil hukmi saking hukum. Walau jihaduan ora jihad ayat doaku tegesi doa iludinil haqqi marang agama kang bener yuhairi taufikin kelawan tanpa taufik. Bahwa utawi taufik iku ayat unangin tohono opo fi'lul abdi penggaweane kaulah iku muafikun sesuai lima kedua perkara yuhibbu kang demen hu ing ma sapa Allah Ta'ala wa yarda lan ridho sapa Allah ing ma wa yarda apa Allah sallallahu alaihi wasallam iku kaya dawa sapa jenenge afdalul jihadi utawi utamane jihad jahadani iku antu jahidanya ta bersungguh-sungguh sapa sira nafsaka ing awake sira wa hawaka lan hawa nafsu sira fi dzatillahi ta'ala ing dalam dzat Allah Ta'ala. Akhirnya hadis sapa ad-Dailami Imam Dailami fakir itu pahala, fakir itu pahala dan kelak nanti akan Allah balas ketika syurga. Karena itu orang-orang fakir nanti akan lebih cepat masuk surga ketimbang orang-orang yang hidupnya berkecukupan bahkan lebih. Asal fakir tapi qanaah, legowo menerima, nggak suka grundel. Karena grundel, kalau bahasa Kaliwadas maka namanya mersula terus grundel, ngomong yang enggak. Tentang kehidupan itu berarti sama saja
dia tidak menerima takdirnya Allah. Suami saya, istri saya, itu sama saja menerima takdir Allah. Karena kalau dia adalah sosok orang yang menerima takdir Allah, apapun kejadian yang ada di alam semesta ini harusnya dia terima. Kenapa dia sampai tidak terima? Karena dia tidak meyakini bahwa segala yang terjadi di bumi ini karena takdir Allah. Kalau dia seakan-akan tidak terima apa yang terjadi di dunia ini adalah takdir Allah, itu berarti dia telah mengeluhkan Sang Pencipta Allah. Kita lahir seperti apapun, harus diyakini itu takdir Allah. Kita lahir dari perutnya siapa, harus diyakini itu takdir Allah. Kita lahir di tempat mana, kita punya kakak siapa, punya adik siapa, punya tetangga siapa, punya teman siapa, sekantor atau sebagainya. Kadang ketemu sama orang yang menyenangkan, kadang ketemu sama orang yang happy, semua itu tidak lepas dari takdir Allah. Kalau sampai kita ngeluh, ya disebabkan karena fakir terutama, ya berarti seakan-akan dia nggak nerima bahwa dirinya fakir. Yang dia inginkan, dia hidup sesuai dengan kemauan dia, kaya, punya mobil, cita-citanya kan begitu. Lalu sekarang kalau nggak kaya, nggak punya mobil, takdirnya. Kalau sekedar cita-cita boleh, ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Kamu mau, saya mau, tapi Allah yang maha mau. Sudah nyari kerjaan kemana-mana tuh nggak gampang nyari kerjaan. Lalu jualan di mana-mana itu nggak gampang menarik orang pembeli. Kita sudah mikul beras di pasar, sudah bantu-bantu di pasar. Tapi karena Allah belum menakdir, cuman sayangnya cita-cita kitanya terlalu, ekspektasinya terlalu tinggi. Mau punya mobil, mau punya rumah yang ada kolam renangnya. Sekarang dengan cita-cita kita yang terlalu tinggi, tulul amal, terlalu banyak angan-angan, lalu Allah memberikan kapasitas kita yang biasa saja. Susah sekali nyari kerjaan di zaman sekarang. Dagang juga persaingannya sudah susah, apalagi sekarang sudah ada online. Dan mencari orang baik juga susah, suami atau istri. Akhun yusta'na subih, saudara atau teman yang setia, yang bisa diajak seia seenggak pasangan itu salah satu hal yang paling susah didapatkan di dunia. Nah, kehidupan sedang susah begini, ekspektasi kita yang tinggi. Dengan punya mobil apa, lalu kita sudah jualan di mana-mana gagal, bisa. Sudah dagang-dagang, ternak juga gagal, nanam pohon juga gagal misalnya. Lalu kehidupan kita akhirnya menjadi fakir, kan ayah misalnya mati, ibu mati, kakak nggak ada. Nanti kalau di rumah tangga itu, kakak tuh orang lain, adik juga orang lain. Kita akan hidup dengan istri kita nanti. Istri kita akan ngandelin kita pasti itu. Jadi nggak bisa kita minta-minta uang ke Pak Lurah, Pak Kubu, Pak RT. Mau ke kakak, nggak enak sama istrinya, nggak enak sama ponakannya. Ini yang dialami oleh orang-orang yang sudah dewasa, rata-rata begitu. Ya masa setiap hari kita minta uang ke kakak 20.000, nggak enak sama anaknya. Anaknya lagi mainan HP, datanglah kita sebagai mamang bibinya. Ayah ada mau minta uang ya? Nggak enak begitu. Artinya hidup kita itu sendiri. Kalau ekspektasi kita biasa saja, nggak masalah. Cuman masalahnya ekspektasi kita terlalu tinggi. Kita pengen berada di lantai 60, sementara
kita hanya bisa naik turun tangga lantai 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Maka sebenarnya orang yang tidak bisa menerima kenyataan sampai dia stres, sampai dia gila, sampai kelihatan penampilannya pun acak-acakan adalah seseorang yang ekspektasinya tinggi tapi tidak punya kemampuan. Jelas ya? Cita-cita dan angan-angannya itu tinggi. Maka bisa jadi kita hidup rohah, enak, kaya, dan bisa jadi kita juga wala'iyadzubillah Allah takdirkan ternyata fakir. Kan semua akan berjalan sesuai dengan takdir Allah. Kita sehebat apapun berusaha di masa-masa sekarang, kalau Allah takdirkan fakir, fakir. Allah akan jodohkan kita bersama seorang istri yang bawel. Allah akan bikin kita tidak mempunyai prestasi. Allah membuat kita akhlaknya mundur sehingga tidak diterima oleh banyak orang. Allah membuat kita tidak punya kreativitas apa-apa. Itu kan masalah, itu hal ciri-ciri ya misalnya. Tapi kita itu pengen banget jadi orang kaya gitu tuh, susah. Lalu kalau kekayaan itu nggak nyampe-nyampe, kita harus bagaimana? Kalau kekayaannya nggak nyampe-nyampe itu harus gimana? Apa harus dijemput dengan kematian dulu? Kalau sudah mati, ya tanggung jawab semua amaliyahnya. Yang jualan pagi, siang, sore, malam, dorong gerobak gitu dari hari kecil itu sampai sekarang dorong gerobak. Cuman mudah-mudahan yang pikirannya tenang gitu aja, pikirannya tenang. Nah kita-kitaan ini pikirannya yang bergelojak nih, punya cita-cita, punya pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang kaya. Makanya mudah-mudahan kehidupan kita nanti layak itu. Hanya saja sederhanakan ekspektasi itu, sederhanakan angan-angan, sederhanakan dulu. Kalau suatu ketika Allah angkat derajatnya nikmat, tapi kalau Allah turunkan derajat kita, wala'iyadzubillah. Nah, pahalanya orang fakir itu hilang bi ghairi qana'atin, kalau tidak qana'ah. Kalau kitanya punya ekspektasi tinggi susah qana'ah, tapi kalau kitanya punya ekspektasi sederhana itu mudah sekali qana'ah. Ya sudah sih, mau apa lagi? Tetap berusaha, tetap jualan, tetap kerja. Tapi ya sudah, kehidupan kita seperti ini, mau bagaimana lagi? Yuk kita ibadah yang khusyuk, sama istri sholat yang khusyuk, ngaji yang khusyuk. Ya kalau fakir harus nerima dong. Maksudnya gini, orang fakir itu harus nerima meskipun kadal fakru ayyakuna kufran. Kadang-kadang kefakiran itu mendekatkan pada kekafiran. Karena orang fakir itu serius hidupnya tersiksa di dunia. Serba kekurangan, rumah pun kecil misalnya. Katakanlah KPR perumahan saja. Sudahlah begitu, nyari uangnya susah, diremehin saudara. Ya orang fakir di zaman ini diremehin saudara. Izzud dunia bil mal. Kalau mau mulia di dunia pakai harta. Idza kana akhiruz zaman kana qiwamu dinin nasi wa dunyahum ad-darahim wad-danahir. Kalau pengen terhormat, kalau pengen kuat, uangnya harus tebel, rumahnya harus kelihatan bagus, mobilnya harus ada. Ya gimana lah caranya biar bisa seperti itu gitu. Kalau kita fakir, rumah kecil, maaf ya, suami cuma pegawai pabrik atau bangunan, maka nanti istri-istrinya terseret jadi kurang dihargai orang. Makanya para istri sebaiknya emang tidak bersosial di luar, kumpul, ya
kumpul, kemudian ikut jamiahan yang nggak ada juntrungannya. Apalagi misalnya suaminya itu nggak punya uang, kemana-mana cuma naik motor bebek, untuk beli motor NMAX nggak bisa. Apakah kita harus korupsi untuk mendapatkan kekayaan tersebut? Itu kan berarti orang yang tidak qanaah. Nanti kumpulan saudara itu pasti ada. Lihat kakak kita, lihat adik kita. Kakak kita punya suaminya jeger-jeger lah. Adik kita punya suaminya jeger-jeger. Sementara kita kadang-kadang punya suami yang biasa saja. Nanti ketika kumpulan tuh kadang-kadang mereka ngobrol sendiri, nyambung sendiri. Nah, kitanya tersinggung di situ. Anak-anak mereka itu mainan sendiri, anak-anak kita didiemin. Ini ngerti ya, ini pengalaman kami yang sudah tua. Makanya gimana caranya agar Abi juga nggak pengen merendahkan orang kan. Jadi sudahlah, jangan lama-lama kumpulan, gak enak. Kalau orang lihat Abi ya hormat karena sesuatu pasti. Entah itu karena ya lihatnya harta pasti. Kalau ustadz kemudian ustadznya miskin juga dipastikan kayaknya mereka biasa aja. Itu loh. Cuman karena mungkin kita punya mobil, gitu, punya aset, punya ini, punya itu, ya akhirnya wajar mereka hormat. Tapi kita bisa bayangin kalau saya nggak punya apa-apa gimana? Ya kalau orang lagi punya itu disamperin, diajak ngobrol, ditanya-tanya, orang pada senyum. Ini kalau lagi punya, tapi kalau lagi nggak punya tuh orang yang beri. Ini mah serius, dunia nyata, bukan dunia perkuliahan. Tapi dunia nyata bukan dunia perkuliahan. Kalau dunia sekolah, dunia perkuliahan, dunia pesantren nggak pandang bulu di sini. Ya, kalau dunia pondok nggak pandang bulu, mau kaya mau miskin, sama-sama saja gitu. Tapi kalau dunia nyata, hati-hati. Kalau dunia nyata, kita bertamu ke rumahnya orang, kok coba turun dari Vario atau Mio, ayo orang biasa aja nanggepin. Tapi beda kalau kita turun dari mobil roda 4, Masya Allah. Nah, cerita ya. Habis sama Ang Tommy ke Karangsembung naik motor. Kalau tidak salah naik motornya Noval yang hitam itu. Karangsembung itu berarti ini apa namanya, Sindang Laut. Di situ ketemu sama teman lama yang mondoknya di area sini. Ada mondok orang di area sini lah. Jadi dulu di sini ada pondok-pondok anak kecil. Cuman main sana, ketemu sama orangnya, itu kelihatan nggak kiyang banget nyambut Abi. Ini serius, nggak kiyang banget nyambut Abi. Nggak kiyang nyambut Abi. Kayak lemes. Nanya juga, ya wallahu alam, mudah-mudahan dia lagi udah semangat karena baru mau tidur ya. Kita nggak enak jadinya, kayak kurang semangat nyambut, kayak kurang semangat apa gitu. Terus ada ibunya, kita disuruh salaman masuk ke kamarnya. Kita disuruh salaman dulu, oh liwat sih gitu tuh. Terus ada adiknya, yang adiknya pun dulunya mondok di sini, di area sini lah, tapi nggak layak untuk nyebutin namanya. Oh kali wadas kalau di sini berarti pernah ya ketemu sama saya. Pada intinya dari cara dan gaya gestur cara mereka bicara itu sudah meremehkan sekali. Cuman jangan dulu dianggap meremehkan, kali saja memang gayanya begitu. Nggak boleh kita suruh. Baik, suatu ketika beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian, Abi cerita ke Umi akhirnya. Umi naik mobil di situ. Ya, naik mobil. Datang, turun, ketemu orangnya, itu wajahnya sumringahnya bukan main. Ibunya yang ada di dalam keluar.
nyambut kita. Adiknya sih nggak kelihatan ya. Ngobrolnya bener kayak ada suara menggema begitu. Pulang-pulang entah itu A atau Mas diamplopin, entah itu 50.000 atau gimana. Segitunya. Kalau dulu karena watak dan karakter maka harusnya tidak berubah, iya kan? Harusnya nggak berubah. Artinya, misalnya datang ke situ lagi pakai mobil, kok sikapnya begitu, berarti emang sudah karakter. Tidak apa-apa. Emang orangnya begitu, nggak yang nyambut biasa aja, udah nggak apa-apa, bagus. Tidak berubah karena melihat kondisi kita. Tapi kok ini ketika dulu sama Tommy ngerah itu dari Brebes atau dari mana ya dulu, naik motor pakai jaket lah, biasa jaket tuh gitu tuh, disambut seperti orang yang tidak mau disambut. Lalu yang kedua kalinya pakai mobil kok, nah ini orang beda nih gitu tuh, ngerti kan Mas? Ini wah beda nih berarti. Ini orang bukan karena karakter, tapi karena lihat materi. Nah, kita bukan ngomongin itu aja, kita ngomongin yang global. Di seluruh dunia sudah terjadi demikian. Persoalannya kita kuat apa tidak? Ketika kita fakir, ketika kita miskin. Kalau sekedar kita untuk bisa bertahan hidup, makan setiap hari kemungkinan bisa. Cuman persoalannya harga diri kita dan anak-anak kita kadang-kadang diremehin banget. Masih ingat ya, dulu Pak Demu masih di Arab Saudi dan dia masih jadi supir angkot di sini, habis pulang dari Arab Saudi. Punya anak namanya Mas Hikam. Mas Hikam ini masih kecil seneng. Abi main ke rumahnya saudara lah. Ikam masuk kamar tuh beginiin, wih, coba sus, gitu. Yang sekarang yang berani gitu Mas Ikam siapa? Nggak ada. Dia lihat bapaknya, nggak bisa sekarang gitu. Malah orang pada nunduk-nunduk. Jadi menunduknya masyarakat di hari ini itu bukan karena bil ilmi wal a'mar, tetapi bil jahi wal mal. Artinya, maka persiapkan nih, jadi kita dipersiapkan qanaahnya yang lebar, hatinya yang luas untuk bisa menghadapi takdir Allah Azza wa Jalla. Kalau doa, mudah-mudahan kita menjadi orang yang cukup dan kaya. Hanya saja kita nggak tahu takdirnya Allah. Kita nggak tahu takdirnya Allah. Barangkali kita kecelakaan. Maksudnya kecelakaan adalah Allah takdirkan kita punya suami, atau Allah takdirkan kita punya istri yang nggak bisa diajak kerja sama, sehingga nggak balance kehidupan kitanya. Males, main game terus, misal nggak mau cari kerja, jualan gengsi, ayo harus kayak mana? Kerjaan dipecat, keluar nggak tahan. Lalu kita nggak punya apa-apa, lalu tinggal satu rumah dengan orang tua kita. Di situ ada kakak kita, ada adik kita yang mereka bekerja. Malu nggak? Malu. Kitanya pengen kota di pasangan kita, nggak bisa di pasangan kitanya. Begitu. Maka andaikan suatu ketika kita menjadi orang yang berkecukupan, kaya, mudah-mudahan ahli syukur gitu. Nah, kalau misalnya kita di Allah takdirkan belum berkembang, masih setak, ya kerjaan kita kerjaan guru aja lah. Entah itu bangunan, entah itu jadi OB, entah itu guru pabrik yang gajinya cuma 2 juta, 2.500.000, sabar. Ya udah sabar. Kenapa ya? Mau tidak mau orang takdirnya Allah begitu. Ya, ya maksud walau faqru bi ghairi qanaah, tidak dianggap berpahala fakirnya apabila tidak diiringi rasa qanaah.
tidak diiringi rasa qanaah. Jadi hati-hati, kehidupan itu bukan hanya sekedar hablum minallah saja, hablum minan nasnya juga penting. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kun wara'an takun a'budan nas." Jadilah orang yang wirai, maka engkau akan menjadi orang yang ahli ibadah. Wa kun qana'an takun ashkurun nas. Jadilah orang yang ahli qanaah, maka engkau menjadi orang yang ahli bersyukur. Wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik takun mu'minan. Cintailah apa-apa yang kau cintai di dalam diri kamu, seperti halnya engkau mencintai dalam diri orang lain, seperti halnya engkau mencintai dirimu, maka engkau akan menjadi orang yang beriman. Wa asibu jawratan jawarata takun musliman. Baiklah kepada perkumpulan atau tetangga seseorang yang mana dia menemanimu, maka engkau menjadi orang yang muslim. Wa aqilla dhahka fa inna kathrata dhahki tumitul qalb. Dan sedikitkanlah tertawa. Tertawanya gitu tuh. Paling gitu aja sih gak apa-apa. Jangan. Ya. Pertama, jangan suka ketawa, nanti hatinya itu bakal mati. Nah, kedua ya, Abi nasihatkan. Man sarroha, kalau bisa ditulis di apa, jadi prinsip hidupmu. Man sarroha lisanahu fi a'radil muslimin. Nanti Abi balikin lagi ya. Man sarroha, sarroha itu artinya melepaskan. Man sarroha yusarihud, man sarroha lisanahu fi a'radil muslimin, pakai dot, fi a'radil muslimin wa atba'a yudbi'u wa atba'a tahun tatihim, enaknya gak tahu pakai alif sih, tihim atau tahu dibaca nasab lah, yang penting alamatnya. Nggak tahu isi mufrad apa jamu muannas salim karena ada alif dan ta. Wa atba'a auratihim, ya, piro aurati kaum muslimin. Amsaka lisanahu, amsaka yumsikutu, amsaka lisanahu, amsakallahu amsaka, lalu fa'ilnya Allahu, lalu maf'ul bihnya lisanahu, ya, anis syahadati indal mauti, anis syahadati indal mauti. Saya ulang ya. Man sarraha lisanahu fi a'radil muslimina wa atba'a auratihim amsakallahu lisanahu anis syahadati indal maut. Ulang sekali lagi ya. Man sarraha lisanahu fi a'radil muslimin wa atba'a auratihim amsakallahu lisanahu anis syahadati indal maut. Siapa orangnya? Lisanahu, yang melepaskan. Siapa orangnya? Sarroha, yang melepaskan lisanahu, mulutnya, fi a'radil muslimin, untuk menggerogoti harga dirinya orang Islam. Wa atba'a, dan mencari-cari
auratihim, kejelekan orang-orang Islam. Amsakallahu, maka Allah akan menahan lisanahu, mulutnya, anis syahadati, untuk mampu mengucapkan syahadat, indal mauti, pada saat menjelang mati. Diapalin buat prinsip hidup supaya kalau kita mau ngomongin orang ingat hadis itu. Apa itu? Kalau kita pengen ngomongin orang nanti jadi ibu-ibu toksik misalnya, mudah-mudahan dengan hafal ayat itu, bukan ayat ya, mudah-mudahan dengan hafal makalah itu kita akhirnya menjadi orang, ya Allah saya pengen matinya itu nanti membawa Islam dan iman. Karena orang yang suka ngomongin harga diri orang itu matinya susah ngucapin la ilaha. Jadi kamu ada cita-cita nggak ketika mati ngucapin la ilaha illallah? Ada cita-cita? Kalau ada cita-cita jangan suka ngomongin orang. Kalau mulutnya diumbar begitu saja untuk membicarakan aib orang lain terus, dan kamu tidak latihan dari sekarang, kamu nggak latihan dari sekarang, terus-terusan ngomongin orang dan tidak mau berubah sampai mati, ya, maka dipastikan amsakallahu lisanahu an syahadati indal maut. Allah akan menahan lisannya untuk mengucapkan kalimat syahadat pada saat mati. Ya, kalau matinya mau enak, mau bagus, mau baik, maka lisannya dari sekarang tuh dijaga. Fil waro' au fil amam, di depan orang atau di belakang orangnya. Jangan manis di depan lalu kita nusuk dari belakang. Latihan seperti itu biar terlatih dan terbiasa sampai kita dewasa. Kalau mbak-mbak atau mas-mas kok masih suka begitu, dengerin aja jangan, dengerin aja jangan. Ya, ini di dalam kitab Bughya atau apa, orang yang gemar mendengarkan ghibah dan dia bertahan terus di situ. Wallahu alam, tapi nggak tahu ya hadisnya dalilnya. Maka telinganya akan ditusuk dengan jarum berupa api. Nah, kalau ada orang yang suka ngomongin daging orang lain, daging, ngerti kan? Maka harap-harap tutup telinganya. Jangan dengerin, nggak ngomong pun, nggak ngomong tapi betah nih si apa namanya, si telinga nih betah nih. Maka hati-hati. Tapi yang jelas, yang penting jangan ikutan bicara. Kalau ikut bicara, wang, itu mah, ini mah, itu mah, ini mah, itu mah, ini mah, terus yang dibicarakan orang. Maka hati-hati. Amsakallahu lisanahu anis syahadati indal maut. Coba apal enggak? Man sarroha, bacain bareng-bareng. Orang nggak tulis man sarroha lisanahu fi a'radil muslimin wa atba'a awratihim amsakallahu lisanahu anis syahadati indal mauti. Ya, 1, 2, 3. Nah, ini terutama bagi para mbak-mbak, ya, mbak-mbak penting karena mbak-mbak adalah calon daripada ibu. Tahu sendiri kan yang suka ngomongin orang tuh bapak-bapak apa ibu-ibu? Cuma diem banget, pegawainya bapak-bapak jabur kan,
Ya kalau lagi mulutan atau apa kan kerjaannya bapak-bapak itu juga kerjaannya itu cemal, cemil, makan, udut, cengar, cengir itu aja kan. Beda kegiatan ibu-ibu di belakang sana. Sambil masak ya. Nih, dulu di sini ini tempat banyak ibu-ibu. Waktu kami masih kecil ada abah itu kan tokoh masyarakat, digantungi banyak ibu-ibu. Kita ini menyaksikan bil aini wal udhun. Ibu-ibu nih kalau habis sholat ngomongin orang, kalau lagi masak di sini ngomongin orang, ngedramel mulutnya tuh, jangan nggak bisa. Jadi tangannya kerja, mulutnya juga kerja. Ya ibu tuh kalau udah kumpul tuh nggak baik aja sudah. Kalau udah kumpul tuh nggak baik. Ini sambil goreng, ini nggak tahu habis kenapa mereka katanya nyari pahala. Kalau nyari pahala harusnya jangan sampai nyari dosa juga. Tapi rata-rata tuh begitu. Nah aku dari kecil ya habis sholat asar, habis sholat subuh, Abi kan ngimamin, lalu lagi wiridan la ilaha illallah, la ilaha. Itu emasnya palsu apa asli sih? La ilaha illallah. Orang haji kok nggak undang-undang la ilaha illallah. Ini jadi pahala apa dosa? Pahala apa dosa? Kadang dikasih istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tadi berkatnya gede apa kecil? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu pengantenannya kayaknya bajunya gatel ya, astagfirullahaladzim. Nah ini dosa kan begini. Tapi itu tuh betah dikerjakan oleh para ibu. Maka wahai para laki-laki, ketika Dajjal keluar nanti, ya tahan istri dan anak perempuan kita jangan sampai ketemu sama Dajjal. Nah, artinya gitu ya, karena yang paling mudah tergoda adalah ibu-ibu. Wallahu a'lam.